bulat, digoreng dadakan, dijual 500-an. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik lagi sama aku, Ejeng. Tapi sebelum ke pembahasan, kamu harus subscribe, like, komen, dan juga share video aku agar aku makin semangat untuk bikin video. Dalam situasi wabah corona atau COVID-19 yang ada di Indonesia, begitu berdampak sekali pada dunia pendidikan. Nah, makanya pemerintah pusat sampai ke daerah memberikan kebijakan untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan. Nah, hal ini berupaya untuk mencegah penularan COVID-19 atau virus corona. Namun, pendidikan di Indonesia tidak berhenti begitu saja. Contohnya, seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia telah menerapkan sistem belajar online, kuliah online, atau sering kita sebut dengan daring. Nah, namun ini tidak akan jadi masalah kok untuk perguruan tinggi yang sudah memiliki akademik berbasis berdasarkan keberanian. Namun akan menjadi masalah juga untuk beberapa perguruan tinggi yang memang akademiknya belum berdasarkan keberanian. Seperti itu. Dan di beberapa negara sudah menerapkan belajar online. Nah, salah satunya di Indonesia juga. Nah, kuliah online dilakukan untuk memberikan kesempatan untuk seluruh warga Indonesia agar dapat menikmati pendidikan di mana saja. Merujuk pada surat edaran Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Maka dari itu, belajar mengajar dilakukan secara online. Nah, hal ini berlaku untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, termasuk TK, SD, SMP, SMA, sampai ke mahasiswa perguruan tinggi. Nah, karena itu seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia sudah menerapkan sistem belajar online atau kuliah jarak jauh. Nah, kuliah online ini atau daring adalah kuliah yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dalam hal ini adalah internet. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa nggak mesti kuliah tatap muka secara langsung. Kita nggak mesti berangkat ke kampus seperti itu. Dan dosen hanya memberikan pembelajaran lewat sosial media ya, atau bisa melalui aplikasi seperti video referensi atau sosial media dan sejenisnya itu. Pada kenyataannya, kebijakan kuliah online mendapatkan pro dan kontra bagi seluruh kalangan masyarakat yang ada di Indonesia. Kuliah online yang bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona atau COVID-19 justru dirasa kurang efektif. Apalagi untuk mahasiswa yang akses internetnya itu terbatas. Namun juga ada yang merasa termanfaatkan loh. Yang memang tempat tinggalnya dengan kampus itu jaraknya cukup jauh. Sebagai mahasiswa, kita pun sangat terkena dampak dari adanya virus corona. Ada dua kemungkinan, kita bisa saja terkena dampak positif atau dampak yang negatif. Nah, untuk dampak yang positif, kita dapat mempelajari pembelajaran secara dengan mudah atau praktis. Kita juga dapat belajar secara mandiri. Nah, kita bisa belajar kuliah online sesuka hati kita. Kita bisa kuliah online sambil rebahan, bisa sambil makan, bisa sambil bercanda bareng keluarga. Yang memang itu akan sulit kalau kita lakukan saat kuliah offline. Nah, yang kedua, kuliah offline ini memang selain dari pembelajarannya yang mudah kita dapatkan, kita juga dapat belajar tanpa ada batasan waktu. Kalau misalkan kita kuliah offline kan kita ada batasan waktu karena per mata kuliah ya kita belajarnya. Kalau misalkan di rumah itu bisa semaunya kita bebas belajar di waktu yang kita inginkan gitu.
Nah, dan untuk dampak yang negatif, yang pertama, banyak sekali mahasiswa yang tidak mampu mengatur waktu saat sedang kuliah online berlangsung. Karena banyak dari kita, saat kuliah online berlangsung, mahasiswa tuh ada aja yang sempet-sempetnya buka Instagram, scroll sesuatu yang memang tidak penting. Yang lebih parahnya lagi, ada mahasiswa saat kuliah online itu malah main games gitu kan. Memang tidak ada upaya untuk mencari pembelajaran yang sedang dibahas, dan targetnya kayaknya cuma satu, yaitu absen. Kalau udah absen ya aman mungkin, padahal itu sesuatu yang memang salah menurut aku ya. Nah, dan yang kedua, banyak sekali mahasiswa yang memang tidak mampu belajar secara maksimal ya, tidak produktif dengan adanya kuliah online ini gitu kan. Karena e-learningnya itu hanya untuk absen aja. Kalau misalkan udah absen ya udah gitu, berarti udah. Nah, pada ini sangat berdampak sekali pada mahasiswa, karena nanti saat dia akan menuju ujian atau pembelajaran lagi, dia akan kesulitan dalam materi dan juga pembelajaran yang sedang dibahas kayak gitu. Selama kuliah online, kalian kangen gak sih suasana kelas? Pastinya ya, kita semua pasti merindukan kuliah offline, karena banyak yang merasa kalau kuliah offline itu lebih efektif dan memang materinya itu lebih mudah kita cerna ya. Secara kan dosen memberikan pembahasan secara langsung kepada kita, dan memang kuliah offline itu tidak ada kendala menurut aku. Beda sama dengan kuliah online. Kalau kuliah online pasti ada aja kendalanya. Salah satunya itu adalah akses internet yang memang sangat terbatas untuk kita. Dan juga kendala yang kedua adalah laptop atau gadget kita. Kadang kan saat kuliah online berlangsung, kadang laptop ngehang atau error ya kan, itu juga salah satu kendala. Dan selain itu juga kuliah offline itu tugasnya tuh nggak sebanyak kuliah online gitu. Kalian ngerasa nggak sih? Ada beberapa pandangan tentang kuliah online, dan kita kan udah melakukan kuliah online tuh udah beberapa minggu terakhir ini kan, dan memang banyak banget yang mengeluh tentang kuliah online, dan kebanyakan mahasiswa menginginkan kuliah offline ketimbang kuliah online. Dan aku aja deh, pasti di antara kalian ingin kuliah offline karena ingin dikasih uang saku dari orang tua. Aku aja, pasti kan? Tapi memang ada juga sih yang ingin kuliah offline memang karena dia kangen sama teman-temannya dan kangen ingin jajan makanan yang ada di sekitar kampus, kayak misalkan bakso, mie ayam, tahu bulat, digoreng, dadakan, dijual 500. Tidak ada yang mampu dilakukan untuk menghentikan kuliah online. Nah, sebenarnya yang perlu kita perbaiki adalah cara pandang kita untuk menanggapi bencana alam non fisik ini. Nah, kita harus memahami ini sebagai salah satu dampak dari virus corona yang semakin hari ya semakin marak di Indonesia. Dan mau tidak mau kita harus belajar dengan cara yang seperti itu. Pesanku untuk seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, mimpimu bukan hanya untuk dirimu saja, tetapi kedua orang tuamu, teman-temanmu, dan jutaan orang yang tidak seberuntung kamu saat ini. Pendidikan merupakan tiket masa depan hari esok untuk orang-orang yang telah mempersiapkan hari ini. Untuk kalian semua, jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia.